Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang luar biasa, banyaknya yang tidak terhitung, bahkan tak mampu kita menghitungnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita syukuri dan justru akan menambah kenikmatan yang lain sehingga Allah memberikan kita surganya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menganjurkan kita untuk memperbanyak amal di 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram? 4 bulan haram itu 3 berturut-turut, 1 terpisah. Apa yang berturut-turut? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Yang terpisah apa? Bulan Rajab. Di 4 bulan haram ini diusahakan kita memperbanyak amal, meminimalisir dosa dan maksiat. Mengapa? Karena di 4 bulan haram ini ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan duduknya kita di sini di awal bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2. Karena kemungkinan Idul Adha jatuh tanggal 10 bulan Juli, gitu ya. Isbatnya sudah disepakati kalau kita ikut pemerintah, maka mudah-mudahan awal Dzulhijjah ini awal yang baik, kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah anjurkan, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal soleh ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ketika tema kita berbicara tentang Ibunda Hajar, ada yang kenal dengan Ibunda Hajar? Siapa beliau? Istri dari Nabi Ibrahim. Istri yang keberapa? Nyebut keduanya kok deg-degan begitu. Istri kedua gitu. Istri kedua. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Abul Anbiya. Apa Abul Anbiya? Ayahnya para nabi. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa mendapat julukan bapaknya para nabi atau ayahnya para nabi? Karena beliau diberikan anugerah punya istri dua-duanya melahirkan seorang nabi, begitu. Hanya bedanya istri pertama, Ibunda Sarah, itu memiliki anak Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak itu turun bangsa Yahudi di situ, agama Yahudi. Nabi Ishak punya anak Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, gitu. Itu dari bangsa Yahudi. Sementara Nabi Ismail alaihissalam itu nanti dari Nabi Ismail terus ke cicit-cicitnya itu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari bangsa Arab, begitu. Makanya mengapa orang Yahudi tidak mau mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bukan dari bangsa mereka. Jangan sampai kita ikut-ikutan nih benci sama orang Arab, jangan. Sekarang kan banyak ada orang yang benci sama orang Arab ya, sampai dapat julukan gak enak banget gitu. Kenapa gak boleh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab. Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab, penghuni surga menggunakan bahasa Arab, malaikat munkar dan nakir pun bertanya dengan bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita benci dengan bahasa Arab dan orang Arab? Nabi kita, Nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sana. Maka ini yang harus kita ingat, harus kita amalkan ya, bangga. Yang bikin kita bangga, masya Allah kita keturunan dari kita memiliki nabi ya, kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat Nabi Muhammad itu mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan. Mengapa? Karena nabi-nabi yang lain tidak mau masuk surga sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga terlebih dahulu. Otomatis umat Nabi yang lain pun sama, tidak mau masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Dan kita orang yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lantas bagaimana ketika kita diberikan privilege, diberikan keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad? Ikuti jejak beliau dan nenek moyangnya. Kebetulan tadi beliau dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail ibundanya siapa? Ibunda Hajar. Jadi tema kita hari ini menapak tilasi perjalanan Ibunda Hajar. Khawatir ada yang lupa dengan cerita awalnya ini ya, awal Ibunda Hajar menjadi istri kedua. Gini, saya kalau cerita ini tuh saya ingat dosen saya itu dengan wajah berbinar-binar, itu ceritanya menarik banget gitu, dibikin kita seperti terhipnotis gitu ya, seperti sinetron gitu. Jadi kalau lagi cerita ini tuh wajah beliau almarhum ya, Allah yarham, itu terbayang terus gitu. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu kalau berdakwah itu Ibunda Sarah diajak kemana-mana. Ketika diberi kesempatan berdakwah di Palestina itu mampir ke kota Mesir. Kebetulan raja di kota Mesir itu zolim, sakit jiwa gitu ya. Rajanya itu suka banget sama istri orang, bukan sama perempuan nih, istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik, dia tertarik juga. Kenapa? Karena berarti ketika dia dipilih menjadi istri, perempuan itu punya keistimewaan. Walaupun yang gadis-gadis banyak, enggak mau yang gadis. Dia suka sama istri orang. Nah itu. Kebetulan qadarullah ya, Allah menentukan Ibunda Sarah itu cantik, Masya Allah. Jadi setiap laki-laki yang melihat Ibunda Sarah pasti akan berdecak kagum. Masya Allah, wow, Masya Allah, keren, cantik gitu. Sepakatlah setiap laki-laki itu tahu banget yang cantik yang mana, yang manis yang mana, nilainya berapa itu mereka tahu. Nah, Nabi Ibrahim khawatir kalau nanti sampai ke kota Mesir ini raja tertarik dengan Ibunda Sarah. Maka akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, duhai Sarah, nanti kalau kita datang ke kota Mesir, jangan bilang kamu istriku, tapi bilang kamu saudaraku. Maksudnya apa? Saudara seiman, saudara seakidah gitu. Itu tauriah tuh Bu, bukan bohong. Kok Nabi Ibrahim ngajarin bohong? Bukan bohong, ini tauriah. Akhirnya apa? Mereka pergi, ketika ditanya ini ajudannya, staf-stafnya itu nanya, kalian siapa? Anda siapa? Kata Nabi Ibrahim, aku saudaranya dia. Ibunda Sarah tanya lagi, kamu siapa? Saya saudaranya dia gitu. Sudah disepakati saudara. Tapi karena cantiknya, Masya Allah banget gitu, pakai banget, tetap saja ini raja pasti suka banget sama cewek yang kayak gini nih gitu. Dibawa, Nabi Ibrahimnya dikurung, Ibunda Sarahnya dibawa ke hadapan raja. Wah, raja ketika melihat Ibunda Sarah tuh langsung, gimana Bu kalau laki-laki ngeliat cewek cakep gitu. Gitulah ya. Ibunda Sarah langsung doa, ya Allah lindungi aku dari orang seperti dia gitu. Itu gak tahan, pengen nyentuh aja gitu. Laki-laki kalau ngeliat perempuan cantik itu gemes gitulah ya. Ketika akan nyentuh itu tangannya keram. Tangannya Nabi Ibrahim keram. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tangannya raja. Maaf Bu, tangannya raja keram. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kamu apakan ini? Oh, aku berdoa kepada Tuhanku agar aku dilindungi orang-orang seperti kamu. Coba minta sama Tuhanmu biar tanganku sembuh. Tidak akan aku doakan kecuali kau berjanji gitu. Oke, aku janji tidak akan pernah menyentuhmu lagi gitu. Tapi dasar raja zalim ini memang udah Bu, seneng gitu. Mau dipeluk, keram lagi dua-duanya Bu. Keram, makin gak bisa gerak dua-duanya. Ini kamu nih gitu.
Apa yang sudah kamu lakukan kepadaku? Aku berdoa kepada Tuhanku. Nah, akhirnya berdoa lagi minta sama Tuhanmu. Tidak, kata Ibunda Hajar. Ibunda Sarah, tidak. Akhirnya mintalah sama Tuhanmu agar aku sembuh. Aku janji aku tidak akan menyentuhmu lagi. Doa lagi Ibunda Sarah agar tangannya disembuhkan. Setelah disembuhkan, lebih nekat lagi Bu raja ini. Ingin memeluk, seluruh tubuhnya kaku, stroke seluruh tubuhnya kecuali mukanya saja. Jadi tubuhnya stroke semua kecuali wajahnya. Jadi masih bisa ngomong gitu Bu, masih bisa masih bisa melotot gitu. Tapi mukanya saja, selebihnya tuh udah kaku, stroke semuanya. Hei kamu nih manusia atau jin gitu. Kamu tuh bikin saya seperti ini tuh bagaimana? Karena kamu sudah berusaha untuk menyentuhku dan aku berlindung kepada Allah dari sentuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Anda. Kalau begitu doa lagi, doa, karena badannya kaku semua, doa lagi, doa. Aku janji benar-benar aku akan meninggalkan ketakutan raja ini. Doa. Akhirnya berdoa, kemudian diberikan kesembuhan, langsung pergi. Tapi sebelum itu dia berjanji apa? Saya bernazar kalau kamu berdoa dan tubuhku kembali seperti semula, aku akan memberikan orangku untukmu, hadiah seorang wanita. Nah, hadiahnya itu adalah Ibunda Hajar. Makanya ada yang berpendapat Ibunda Hajar ini orang istana. Bahkan ada yang berpendapat lagi putrinya raja. Wallahu a'lam. Yang mendistorsi sejarah ini siapa? Kenapa? Karena Ibunda Hajar itu cantik, multi talenta Ibu. Cantik, bisa apa saja. Naik kuda, kemudian solehah, pinter. Kayaknya kalau budak gitu, kata mereka, kalau budak gak mungkin secerdas ini, pinter, cantik gitu. Orang cantik kan biasanya perawatan ya Bu. Cantiknya ada, solehahnya dapet, kemudian multi talenta. Itu yang diberikan kepada Ibunda Sarah. Akhirnya Ibunda Hajar dibawa pulanglah bersama Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim. Nah, singkat cerita, ketika mereka tinggal di sana, Ibunda Sarah sudah lama gitu ya tidak diberikan keturunan. Bahkan ada yang mengatakan 50-60-an lah umurnya itu. Udah menopause ya, udah nggak bisa hamil gitulah. Akhirnya Ibunda Sarah bilang kepada ayahanda Nabi Ibrahim, Bang, ini terjemahan bebas ya, terjemahan bebas ada di bawah ini. Bang, jika mau nikah lagi, nikahilah Ibunda Hajar. Nikahilah Ibunda Hajar. Dia wanita solehah, wanita pemberani, wanita yang kuat, wanita yang sempurna di mata saya. Nikahilah. Dan permintaan itu tulus sekali dari isi hati Ibunda Sarah. Bukan kayak kita kan Bu, kalau ngambek, ya udah nikah lagi sambil ngasah pisau. Mana suami berani? Nikah lagi aja Bang, nikah lagi aja gitu. Tapi ngeri kan, ancaman. Kalau ini memang tulus ya permintaan. Awalnya Nabi Ibrahim keberatan menjaga perasaan Ibunda Sarah, tapi karena diminta untuk menikahi Ibunda Hajar, akhirnya sholat istikharah, dinikahilah Ibunda Hajar. Setiap dari luar itu Nabi Ibrahim selalu menengok Ibunda Sarah terlebih dahulu, baru nanti ke kamar Ibunda Hajar. Sejak Ibunda Hajar hamil, itu Nabi Ibrahim itu nengok anaknya, babynya gimana gitulah ya. Fitrah Bu, gimana sih orang nggak pernah dapat keturunan tiba-tiba dapat gitu, kan seneng banget. Jadi dedek gimana gitu ya, baik. Dan itu dilihat oleh Ibunda Sarah, aduh melukai gitu ya, sedih gitu. Ibunda Hajar hamil, apalagi ketika Ibunda Hajar sudah melahirkan. Ditimang-timang, jadi saya terbayang wajah beliau. Ini dosen saya tuh ceritainnya tuh pakai hati gitu ya. Ditimang-timang, disayang. Sementara Ibunda Sarah melihat dari jauh. Nggak kuat juga dia. Nggak kuat beliau Bu. Ya Allah, wajah Ibrahim tuh, ayahanda Ibrahim tuh kelihatan bahagia banget gitu. Kalau bersama Ibunda Hajar dan putranya. Akhirnya dengan berat hati Ibunda Sarah bilang begini, duhai Kanda, saya nggak kuat juga melihat pemandangan seperti ini. Nabi Ibrahim mungkin cuma mau ngomong
Dulu kan kamu yang nyuruh gitu lah ya. Sekarang udah begini gak kuat. Tapi tidak diutarakan Bu, tidak. Tolong mintalah kepada Allah gitu. Di antara kita berdua, saya dengan Ibunda Hajar, mana yang keluar dari rumah ini gitu. Mungkin bahasa anak sekarang pilih dia atau aku. Tapi masih sopan kan Bu Ibunda Sarah. Istighraq lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan jawabannya Ibunda Hajar dan putranya yang harus keluar dari rumah itu. Nabi Ibrahim dengan berat hati ya menyampaikan kepada Ibunda Hajar kita akan pergi, tapi tidak dikasih tahu Bu perginya kemana, berapa hari, enggak, kita akan pergi, sehingga Ibunda Hajar membawa perlengkapan seadanya gitu, persiapan seadanya saja. Kemudian mereka jalan ya Bu ya, sampai ke padang pasir yang tandus. Di padang pasir yang tandus mulai Nabi Ibrahim menyerahkan Nabi Ismail kecil ke Ibunda Hajar. Kalau diserahkan berarti di situ dia akan ditempatkan. Ibunda Hajar melihat ke kanan ke kiri, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya bertanya, ya Ibrahim, di sinikah aku akan ditempatkan? Nabi Ibrahim tuh mau nangis rasanya Bu. Pengen bilang iya, nggak kuat, hanya menganggukkan kepala. Tanpa manusia ya Ibrahim, tanpa air, tanpa atap, tanpa siapa-siapa ya Ibrahim, menganggukkan kepala saja. Kalau bilang iya itu rasanya mulut nggak bisa terucap Ibu. Baru akhirnya Ibunda Hajar bilang begini, duhai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nah, itu. Kalau memang ini perintah Allah, aku redho, aku ikhlas, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Aku yakin Allah akan mengatur semuanya. Baru di situ Nabi Ibrahim mengatakan, iya, baik ya Ibrahim, assalamualaikum. Karena Ibrahim sudah akan pamit, dan Nabi Ibrahim tidak menengok ke anak istrinya. Kalau nengok nangis. Jadi tanpa menengok, tanpa menoleh, waalaikumsalam, pergi. Ini kalau drakor, wah ibu udah nyiapin tisu berapa buah itu udah gini gitu ya. Padahal ini cerita asli loh, bukan drama, ini asli gitu. Itu bisa kita bayangkan seorang suami yang baru seneng-senengnya dapat anak ya Bu, harus berpisah gitu. Dan Ibunda Hajar memiliki kekuatan iman yang luar biasa, bergantung sama Allahnya kuat. Ini yang harus kita ambil dari Ibunda Hajar, sabarnya, sikoh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa Ibu. Ketika Nabi Ibrahim pergi, mulai Ismail kecil nangis. Ibu kalau anak kecil nangis mulu pasti panik. Ya Allah, mau apa sih ini anak, ya Allah gitu ya. Mana suaminya nggak ada lagi gitu. Kita ditinggal suami LDR atau suami pergi, tapi kan kulkas penuh, uang ditransfer, masih enak Bu, masih bisa ke mall, ke pasar. Ibunda Hajar mau kemana? Nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa Ibu, Masya Allah. Ketika Ismail kecil mulai itu Bu, wah Ismail kecil nangis Bu. Ibunda Hajar itu lari Bu, lari ke bukit Sofa, karena seperti ada air di sana, lari ke bukit Sofa. Sampai di sana nggak ada, di bukit Marwah terlihat seperti ada air, lari lagi ke bukit Marwah dengan kondisi terik matahari yang luar biasa. Lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah, bukit Marwah ke bukit Sofa. Sekarang kita sa'i Bu, udah enak. Ruangannya ber-AC, ada atapnya. Ibunda kita nggak beratap, nggak ber-AC. Lari-lari dengan pasir yang sangat panas, Masya Allah. Sudah 7 kali nangislah, kedengaran suaranya semakin keras Bu pada Ismail. Dihentakkan kakinya ke bumi, keluarlah air. Masya Allah. Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak dari tadi sih ya Allah dikeluarin tuh air, nggak dari tadi? Allah ingin melihat seberapa kuatnya Ibunda Hajar dan usahanya semaksimal apa. Allah bisa Bu, dari awal ketika Nabi Ibrahim pergi dikeluarkan air Zam-Zam, Allah bisa.
Justru di situ Allah ingin melihat kekuatan Ibunda Hajar, kesabarannya, ikhtiarnya gitu. Baru diberikan air zam-zam. Sama Bu, kita pun kalau lagi diuji oleh Allah, itu Allah sebetulnya melihat kita. Seberapa sabar kita, seberapa kuat kita, seberapa kuat juga ikhtiar yang kita lakukan, Allah akan berikan itu. Akhirnya keluar air zam-zam, mulai burung ada di atas. Kalau ada air, burung tuh ini ya Bu, burung tuh ada di atasnya, ada kehidupan gitu. Para saudagar, para musafir yang berniaga itu melihat ada burung, oh berarti ada air. Mulai mereka menghampiri tempat itu, didapati ada Ibunda Hajar dengan bayinya, dengan Nabi Ismail kecil. Mereka bilang, air ini milik siapa? Boleh kami minta? Ibunda Hajar menjawab, air ini milik Allah. Silakan dinikmati, tapi jangan ganggu saya dan anak saya. Begitu. Akhirnya Bu, mulai itu banyak yang mendirikan kemah gitu Bu, dekat air zam-zam itu. Mulai ramai. Kita kalau rekreasi, kalau pergi kan pasti nyari toilet kan Bu, cari tempat makan, toiletnya biar bisa wudhu, biar gitu. Sama, setiap ada air ada manusia. Setelah lama baru Bu, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lagi dari Allah. Jadi falamma balagha ma'ahu sa'i, gitu ayatnya 102. Ketika Nabi Ismail sudah berusia baligh ya Bu, sekitar 15 gitu, sekitar 13, ada yang mengatakan 17. Anak balik zaman sekarang kan lebih cepat gitu ya. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat 102 barusan ya, yang dibacakan sama Bu Sarah, falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika umurnya sudah balik. Nah, Nabi Ibrahim punya misi untuk menengok istri dan anaknya. Tapi Ibu, bukan hanya sekedar menengok, ada perintah untuk menyembelih anak ini Ibu. Kita kalau disuruh mukul anak aja berat ya Bu, ini disuruh sembelih coba. Maka ketika ada perintah ini, aduh itu berat sekali. Perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian. Kalau ada perintah, ada larangan, ujian tuh buat kita. Kita mau atau tidak, kita bisa atau tidak mengerjakannya. Sama nih Bu, perintah salat, perintah puasa, perintah berkurban. Allah tuh ngeliat kita, ini ujian kata Allah. Akhirnya datang ketemu sama Ibunda Hajar, kaget. Kok sudah banyak ya manusia di sini, kok penduduknya sudah penuh gitu. Disampaikan misi ini kepada Ibunda Hajar. Karena Ibunda Hajar tahu suaminya seorang nabi, maka kalau memang ini perintah Allah, lakukan gitu. Sampaikan kepada putramu. Ketika ketemu mereka pelukan gitu ya, melepaskan rindu. Ismail, ini anak ayahmu, melepas kangen. Tiba-tiba ayahanda Ibrahim bilang begini, ya bunayya. Bunayya itu belahan jiwaku, anakku, tapi panggilan kesayangan Bu, bukannya ibni. Ya bunayya, coba, duhai permata hatiku, duhai belahan jiwaku, inni ara fil manami anni adbahuk. Coba, nah, ayah tuh mimpi ayah menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak gitu. Karena anak ini didikan Ibunda Hajar yang begitu sikoh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Ibunda Hajar mengatakan jika ini perintah Allah, maka lakukan. Terserap di benak Ismail kecil, dan saat ditanya sama ayahandanya, fandur madza tara, fandur, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawaban Nabi Ismail kecil? Ya abati fa'al ma tu'mar. Coba, ayah, jika ini memang perintah Allah, lakukan ayah. Nabi Ismail ngelihat ayahnya ragu, gak tega nyembelih anak Ibu. Tapi Ismail kecil karena didikan Ibunda Hajar. Tutur kata Ibunda Hajar, kan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Dan ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, maka kalimat itu terserap oleh Nabi Ismail. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, jika memang ini perintah Allah, lakukan.
Semoga ayah mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Coba tahu itu perintah Allah, maka semoga bisa sabar gitu. Akhirnya ketika mereka sudah pasrah, sudah yakin gitu ya Bu ya menjalankan perintah Allah, dituntun Nabi Ismail kecil ke salah satu bukit. Kalau ibu-ibu yang pernah umroh, pernah haji, pasti diajak tuh ke tempat itu. Itu di sana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail begitu itu diajak tuh. Sampai di sana Nabi Ibrahim mengasah pisaunya Bu, dites itu pisaunya Bu, ditempelkan ke batu, batu langsung terbelah dua Bu, tajam sekali pisaunya. Kenapa? Nabi Ibrahim tidak ingin melukai leher anaknya. Kalau tumpul kan Bu jadi bikin sakit gitu. Makanya kalau kurban itu kan harusnya pisau yang tajam. Setelah Nabi Ismail kecil merebahkan pelipisnya gitu ya Bu, ayahnya mulai berpikir ragu. Ayah lakukan ayah gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim menutup wajah Nabi Ismail dengan kain. Karena kalau kelihatan wajahnya kan nanti sakitnya, nangisnya gitu Bu. Ditutup sama Nabi Ibrahim. Tapi diperkirakan ini pisau sudah di lehernya. Malaikat di langit itu langsung, kuat gak nih Nabi Ibrahim? Bisa gak nih Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah yang satu ini? Berat perintahnya gitu ya. Maka dikatakan inna hadzalahul balaul mubin. Ayat kesenggol nih. Nah. 106. Inna hadzalahul balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Para malaikat khawatir sekali Nabi Ibrahim tidak bisa menjalankan perintah ini. Maka ketika sudah ditempelkan di leher Nabi Ismail, mulai Bu gitu, terdengar Bu gitu ya. Itu deg-degannya, gemetarnya menyembelih anak kandung yang sangat dicintai ya Bu. Udah lama nggak punya anak, ketika punya anak harus disembelih, bisa kita bayangkan. Krok gitu. Ketika tunai sudah menyembelih putranya Bu, jagat gelap semuanya itu. Kenapa? Malaikat mengepakkan sayap rahmatnya, mengucapkan salamun ala Ibrahim. Selamat ya Ibrahim, selamat ya Ibrahim, kamu telah menjalankan perintah Allah yang berat ini gitu. Maka dikatakan oleh para malaikat salamun ala Ibrahim. Allah pun menyampaikan salamun ala Ibrahim di ayat 109. Kenapa? Selamat ya Ibrahim, kamu bisa menjalankan tugas ini. Jadi jagat gelap Ibu, tertutup sayapnya para malaikat yang mengepakkan sayap rahmatnya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan orang-orang soleh kalau meninggal itu kan jagat agak mendung Ibu. Kadang-kadang ada rintik-rintik hujan gitu ya, Masya Allah. Jadi itu sayapnya para malaikat mengepakkan rahmatnya untuk Nabi Ibrahim karena sudah bisa menjalankan tugas, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat gitu. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak-anak kita, tidak. Kita hanya disuruh menyembelih keserakahan kita, kepelitan kita, rasa bakhil, rasa serakah, rasa tamak yang ada dalam diri kita, kita sembelih. Dengan bagaimana? Berkurban. Ambil deposito kita, ambil tabungan kita, berapa sih harga hewan kurban gitu. Kita nggak disuruh menyembelih anak-anak kita. Kalau kita punya tabungan, punya deposito, cari kambing atau patungan sapi sesuai dengan budget kita. Boleh nggak sih yang paling murah? Boleh Ibu, boleh. Kalau dari wajah-wajahnya insya Allah wajah tajir melintir ini, wajah punya tabungan semua. Jadi kita ingatkan, Mas, kurban yuk tahun ini, ayah kurban yuk gitu. Kita nggak disuruh menyembelih anak-anak kita, kita hanya disuruh menyembelih tabungan kita, menyembelih sifat pelit kita, sifat serakah kita. Karena memang harus disembelih tuh Bu. Kita punya nggak sih perasaan pelit? Punya. Serakah ada. Yang nggak punya penyakit hati kan hanya para nabi. Kita punya tuh Bu. Mau kurban ngitung kancing, kurban liburan. Kadang-kadang kalau saya anak-anak langsung saya ingatkan, nak jangan lupa kurban ya nak gitu.
Iya Mi. Jadi kalau udah tahu nih mau Idul Adha, mereka udah nabung tuh Bu. Sebulan 100.000, setahun berapa? 1,2. Ada nggak sih? Bisa kalau mau. Cari misalnya, mohon maaf ya Bu, ini bukan ngajarin yang nggak bener, ngajarin pengen kurban sih Bu. Biasanya hewan kurban itu murah jika sudah Idul Adha, ya kan Bu? Udah Idul Adha itu mereka dilelang tuh, dimurahin. Masih boleh Ibu. Waktu berkurban itu 4 hari. Idul Adha tambah 3 hari hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu bisa kurban. Terakhir kapan? Terakhirnya hari tasyrik di waktu asar. Persis sama dengan takbiran. Kalau Idul Fitri kan takbirannya cuman gitu ya Bu, cuman sehari ya, semalam aja. Kalau Idul Adha tidak. Misalnya Idul Adha besok hari Ahad atau hari Minggu. Itu mulai takbirannya kan malam tuh Bu, malam mingguan, takbir, Senin, Selasa, Rabu, asar itu terakhir. Mau kurban juga begitu. Mau kurban juga gitu. Yang paling afdol kapan? Yang paling afdol waktunya setelah Idul Adha kita kurban. Tapi kalau ada yang mau kurban hari Seninnya boleh, hari Selasanya boleh, hari Rabunya asar itu terakhir. Makanya kadang-kadang ada perumahan yang digilir Bu. Yang mau hari Idul Adha siapa? Hari tasyrik pertama, kedua, ketiga tuh siapa? Biar merata dagingnya. Nah ini yang kita ingin lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Jadi ada ayat bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 para ulama berpendapat 3. Kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah kita sudah memasuki nih Bu, 10 terakhir tuh. Yang kedua tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram. Kalau ada yang puasa dari kemarin, dari tanggal 1 Dzulhijjah, boleh Bu sampai tanggal 9, boleh. Dalilnya ini walayalin 'ashr. Demi malam yang 10. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Tanggal 10-nya haram karena Idul Adha. Tanggal 11 haram lagi walaupun kita terbiasa puasa Senin Kemis. Nah setelah Idul Adha jangan terlalu solehah Bu. Dilarang, gak boleh puasa kita. Kenapa? Hari tasyrik gitu. Jadi 10 ini kita udah masuk nih Bu. Ngapain sih di 10 hari ini? Perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, bayar qadha aja. Niatin boleh nggak? Boleh. Besok Senin misalnya, sekalian mau niat qadha, bayar, perbanyak. Kalau jatuhnya hari Senin atau hari Kamis, niatkan boleh, jadi double. Niat qadha dulu dan niat puasa sunnah hari Senin atau Kamis boleh. Yang nggak boleh didobel cuma puasa Syawal. Kalau ini mau didobel, ini kan wajah-wajahnya ada yang belum bayar qadha, bayar. Jadi perbanyak tadi ya zikir, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah. Yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah nggak banyak-banyak nggak apa-apa, 5.000, besok 10, besok 50, bebas, perbanyaklah sedekah. Baru yang selanjutnya sholat Idul Adha. Terakhir berkurban. Kenapa kata Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini kan surat favorit ibu-ibu. Kalau lupa wadduha, lupa inna a'tainakal kautsar, balik lagi ke inna a'taina lagi, sama wal asri, itu favorit itu. Nah
Ternyata Allah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Walaupun ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hukumnya berlaku untuk kita. Seakan-akan Allah bilang gini, Bu, wahai hambaku, aku sudah ngasih kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Nikmat apa? Nikmat iman, Islam, kesehatan, ya Bu. Nikmat amal soleh, nikmat punya teman sekeren ini, nikmat ini. Enggak semua orang duduk di pengajian itu gampang. Orang kalau mau duduk di pengajian, mau ngaji, itu pertimbangannya banyak banget di sini, Bu. Ini liburan anak-anak, ini lagi pas mau arisan, ini gitu kan, Bu. Kalau mau ngaji itu pertimbangannya banyak. Beda sama ngerumpi. Enggak pakai waktu ngerumpi itu. Nggak perlu diingatkan. Kalau ngaji diingatkan kan, Bu, jangan lupa ya gitu, ngaji ya, itu diingatkan dulu. Kalau ngerumpi nggak perlu diingatkan, jalan sendiri semuanya. Makanya diusahakan bulan Dzulhijjah lisannya dijaga, perbanyak zikir saja. Kalau ada teman yang bulan Dzulhijjah, bulan haram sampai kapan? Sampai nanti, sampai bulan Muharram bilang. Nanti akan terbiasa tuh berkurang gitu. Jadi diusahakan sholat Idul Adha, fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat ini ada yang berpendapat sholat 5 waktu, ada juga yang berpendapat sholat Idul Adha karena ayatnya berdekatan dengan perintah wanhar dan berkurbanlah. Jadi di tanggal itu, tanggal 10 ya Bu, kita bisa sholat Idul Adha, bisa berkurban. Jadi ketika akan sholat Id itu jangan sarapan dulu. Sunahnya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat Idul Adha lebih pagi. Beliau nggak sarapan. Nanti setelah sholat Id selesai nyembelih hewan kurban, baru makan-makan mereka. Makanya nggak boleh puasa. Waktunya memberi makan dan makan-makan dengan hewan kurban, begitu. Nah, Nabi Ibrahim ketika bisa melaksanakan perintah ini, itu kata Allah apa? Kabar gembiranya wa fadainahu. Nah, jadi sembelihannya tadi diganti wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami menggantinya dengan sembelihan yang besar. Jadi waktu dipotong anaknya kan, Bu, tapi ketika dibuka kainnya diganti sama Allah dengan seekor domba yang sangat besar. Kalau Allah bisa mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar, apalagi cuma mengganti tabungan kita, gampang buat Allah. Jangan khawatir. Ya, jadi berkurang. Jangan berkurang. Ya Allah, alhamdulillah bisa kurban. Dikit lagi ditambah sama Allah. Tambahnya bagaimana? Bisa jadi lewat kesehatan, ya Bu. Bisa jadi anak-anak yang soleh. Bisa jadi rumah tangga kita akur dan sakinah. Nggak harus dalam bentuk materi. Keberkahan itu bisa umur kita, amal kita, badan kita, rezeki kita. Jangan sampai kata Bu Fathia ditambah, mana nih saldo segini-segini juga. Bismillah, lakukan yang terbaik. Jalankan perintah Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih berkah, lebih indah insya Allah. Maka di bulan Dzulhijjah ini lakukan poin-poin tadi, lakukan amal soleh, syukur ya Bu, semuanya bisa kita amalkan. Nanti kita baca takbir malamnya tuh Bu ya. Oh ya, mumpung ingat, saya mau dengar ibu baca takbirnya udah pas apa belum? Nanti ibu lanjutkan ya, mumpung ingat. Cuma mau meluruskan sedikit. Ketika saya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ibu lanjutkan. Allahu Akbar. Walillahil hamd, gitu Bu. Asalnya walillahil hamdu. Saya sering dengar di speaker masjid walillahil ham. Jadi sama alhamdulillah. Ini lillahnya didahulukan. Walillahil hamdu. Kan biasa kita bacanya alhamdulillah gitu ya Bu. Ini lillahil hamdu.
karena wakaf, karena berhenti jadi walillahil hamd gitu. Jadi kalau walillah ilham, ilham dari mana? Artinya jadi apa gitu. Apa sih walillahil hamd? Walillahil hamd artinya dan bagi Allah segala pujian. Setiap tahun suka gatel ketika di speaker ada walillah ilham gitu ya. Aduh, walillah ilham lagi. Nah, mumpung ingat, nanti ibu luruskan kalau ada anak yang takbirnya kurang pas gitu. Jadi nak bukan walillah ilham, nak walillahil ham, asalnya walillahil hamdu gitu, cuman wakaf walillahil hamd gitu ya Bu, mumpung ingat agar artinya pas. Udah, mulut kita itu aja selama 4 hari dari Idul Adha, hari tasyrik 3 hari, perbanyak itu terakhir kapan? Asar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala berlipat ganda. Pertama di bulan Dzulhijjahnya, kedua di bulan di bulan haramnya, dan yang ketiga karena kita masuk walayalin asyr, demi malam yang 10. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala untuk kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nggak terasa sudah jam 11. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau sharing, silahkan. Tapi kalau udah jelas semuanya tentang Idul Adha, tentang nikmat yang sangat banyak, ibu nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Apalagi ibu buru-buru ya, anak udah libur sekolah, silahkan, nggak apa-apa. Jangan sampai banyak pikiran gara-gara ngaji. Aduh, harus nanya ya? Enggak harus nanya. Kalau udah jelas nggak nanya nggak apa-apa. Takutnya ibu sakit mikirin pertanyaan. Baik, ada atau tidak ada? Basaro silahkan dipandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang masalah memotong kuku, jenggot dan kumis bagi yang berubah apabila disunahkan tidak memotong satu kuku ya. Kenapa? Yang memotong kuku laki-laki yang berjenggot dan kumis, wanita tidak memotong bagian yang ingin berjubah. Iya. Apa benar itu disunahkan dari tanggal sebelum berjubah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita niat kurban, maka sejak tanggal 1 gitu ya, diusahakan tidak memotong kuku dan rambut. Mengapa? Karena Rasul menyampaikan hal itu, tetapi larangannya bukan bersifat haram, hanya makruh saja. Jadi kalau misalnya udah terlanjur ya belum motong kuku gitu ya, kukunya udah gondrong misalnya, maka dipotong, nggak apa-apa, nggak berdosa karena makruh. Jadi anjuran itu bersifat sunnah, bukan wajib nih Bu. Beda ya Bu antara sunnah dengan wajib. Jadi hukum itu kan kalau perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Nah itu bukan larangan dalam bentuk haram, tapi makruh. Jadi kalau kita nggak menjalankan sunnah itu kita rugi gitu aja. Kita rugi. Maka diusahakan untuk tetap menjaga tidak berkurban sampai hewan kurban kita disembelih. Demikian, wallahu a'lam. Sama-sama. Regu B sebelah kanan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mendengar penjelasan dari Ibu Ustazah tentang Bunda Hajar ya, yang selalu saya jadi pertanyaan untuk diri saya itu mungkin Bunda Hajar ini Masya Allah benar-benar mungkin memang sudah penjagaannya Allah ya Bu. Masya Allah ya. Kalau dipikirkan lagi kan ditinggal suami dengan anak gitu ya, dengan kondisi lingkungan yang masih tidak ada orang gitu kan. Mungkin Bu Fatia ada kira-kira Bunda Hajar ini
apa sih yang dilakukan Bunda Hajar dalam mendidik Ismail gitu? Mungkin atau literaturnya atau mungkin bacaannya gitu Bu, atau bisa kita tambahin lagi gitu. Iya. Tadi di surat yang dibaca sama Mbak Saroh, surat As-Saffat ayat 100 itu doa untuk para ibu dan ayah jika belum mendapatkan keturunan. Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat, surat setelah Yasin Bu. Setelah Yasin ada surat namanya As-Saffat. Nah, surat As-Saffat ayat 100 itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam agar diberikan apa? Diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Jadi mohon maaf ketika kita akan meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala memang sudah didoakan sejak bibit ini akan gitu. Kita planning. Ada kan planning ya, kita mau hamil kapan gitu. Jadi bukan hanya nutrisinya yang bagus tetapi hatinya juga kita isi. Mengapa? Karena yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu telinga, mata, hati. Jadi ini yang akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak hamil sudah dilatih, sudah ditarbiyah, sudah dididik dengan tutur kata yang indah, dengan doa-doa yang tulus karena anak itu mendengar. Bagaimana kita tahu dari hadis Rasulullah SAW bahwa proses terciptanya manusia itu 40 hari segumpal sperma. 40 hari segumpal sperma menjadi 4 hari segumpal darah. 4 hari segumpal darah menjadi 40 hari segumpal daging. Totalnya berapa hari itu Bu? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. Kata ibu pagi-pagi ngitungin janin, lama jadinya. Enakan ngitung uang ya. 4 bulan itu Bu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Jadi mulai gerak itu ketika usia kurang lebih 4 bulan. Nah, di situ sudah ditentukan tubuh 4 hal. Pertama rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, keempat nasibnya. Sengsara atau bahagia. Maka sebelum ya Bu, namanya ikhtiar kan doa kita. Diingat terus ya Bu, duit dibawa-bawa tuh Bu. D-nya doa. U-nya usaha. I-nya ikhlas. Baru T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hamil tuh doanya yang banyak agar takdirnya bagus. Jadi sejak hamil agar yang ditentukan oleh Allah bagus, doa yang bagus-bagus. Kemudian kita usaha, ikhtiar, kita ajak anak ini berbicara, ajak baca Quran, ajak ngaji gitu. Karena kan telinganya dengar. Dia dengar Bu. Makanya terkadang kalau anak kecil, bayi di dalam kandungan itu kan orang barat memperdengarkan musik klasik. Kita kan punya Al-Quran, dengarkan murotal gitu. Murotal itu lebih cepat dari musik klasik sebenarnya. Nah, ketika nanti lahir jangan lupa azankan telinga kanan, iqomahkan telinga kiri, kemudian ditahnik. Apa tahnik? Dikasih kaldu kurma. Jadi kita orang tuanya memamah kurma. Ada kaldunya kan ada airnya Bu. Tempelkan ke langit-langit baby. Ini yang jarang dilakukan. Jadi para sahabat kalau babynya baru lahir langsung dibawa ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anakku. Maka beliau langsung mengambil kurma, dimamah, kaldunya ditempel gitu. Atau gini, tempelkan. Bukan anaknya yang Bu suruh makan kurma, mati nanti. Kitanya yang mamah kurma. Anak kek, cucu kek gitu. Itu sunahnya begitu. Nanti setelah 7 hari atau 14 hari atau 21 hari atau 28, begitu hadisnya sampai di situ, diakekahkan, dikasih nama, dicukur dan dikhitan kalau laki-laki. Kalau perempuan di sini di Indonesia udah enggak dikhitan ya. Jadi cukup dibersihkan saja klitorisnya. Kenapa? Mungkin ada kasus yang kita nggak pernah tahu sehingga dikhawatirkan perempuan itu tidak mendapatkan kenikmatan saat melakukan hubungan intim.
Jadi sudah 15 tahun yang lalu nih kayaknya rumah sakit tidak menghitan gitu ya Bu ya. Samalah di Mesir, Saudi, India, Pakistan, Sri Lanka perempuan gak dihitan. Yang wajib dihitan kan laki-laki. Nah setelah itu udah tuh diajak mulai gitu, dibiasakan mendengarkan yang baik-baik, ke dalam lingkungan yang baik begitu. Satu hal saja, ibundanya diberikan atau dikuatkan untuk tulus. Bedanya orang tua dulu dengan orang tua sekarang ketulusannya. Orang tua dulu bisa mencetak anak seperti kita. Orang tua sekarang ada parenting, ada kursus ini, kursus itu, tetapi belum tentu anak-anaknya itu bisa mencetak seperti kita gitu. Kenapa? Ketulusan, keikhlasan, doa-doa yang dipanjatkan, sentuhannya. Orang tua dulu kan nyiumnya tuh sayang gitu. Sekarang kan mama pergi dulu ya, mama pergi dulu, beda kan dengan orang tua dulu nyambut itu kan jiwanya kan terisi. Yang penting proporsional, jangan terlalu sering dipuji, jangan juga terlalu sering dicela, dicaci. Proporsional lah, waktunya dipuji ya dipuji, waktunya dikasih hukuman ya dihukum. Kan kalau umur 10 tahun gak sholat boleh dipukul, tapi kan pukulannya pukulan sayang. Hal-hal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah terhadap anak-anak itu ya kita lakukan gitu ya, berusaha. Jalani saja, jalani dengan ikhlas, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa anak ini gitu. Kadang-kadang ada yang diuji lewat anak-anak, padahal mamanya udah bagus, udah baik. Kok diuji lewat anak-anak? Karena Allah tahu dia nggak kuat kalau diuji lewat suaminya. Maka diujilah lewat anaknya. Ada yang anaknya menyenangkan, hafal Quran, soleh banget, pinter gitu ya. Dia biasanya diuji lewat pasangannya, atau lewat mertuanya, atau lewat ipar-iparnya, atau lewat tetangganya. Ibu, hidup ini penuh dengan ujian, namanya juga dunia. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Jangan pernah berharap senang di dunia itu. Enggak, kita kan capek kok. Capek ngurus anak, capek ngurus suami, capek ngurus orang tua. Kebanyakan jalan-jalan capek, kebanyakan nangis capek, kebanyakan ketawa capek. Mending duduk di sini, capeknya dapat pahala, kan gitu Bu. Shopping mulu capek Bu, ya Allah ngeluarin duit lagi, capek Bu ngeluarin duit mulu. Jadi intinya apa sih? Kita ngikutin apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ketika mendidik anak-anak pun Allah maunya gimana, dah kita ikutin aja begitu. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah jam 11.04, saya rasa cukup sekian. Gak ada pertanyaan lagi. Jadi kita bertemu insya Allah bulan depan kembali ke wedding series kayak. Kalau nggak salah belum selesai ya wedding series ya. Kalau nggak salah belum memberikan tema manajemen konflik ya. Kan dalam rumah tangga ada konflik tuh. Nah belum ya, wah ibu langsung mau pada curhat. Belum, bulan depan Bu, bulan depan. Insya Allah. Itu saja, jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.